Kesehatan bersama RSUP Jayapura. Halo kakak sehat semua, selamat datang di Baswara, bincang seputar kesehatan bersama RSUP Jayapura. Beberapa waktu yang lalu kita sudah bahas banyak soal stroke, definisi, penyebabnya apa, resikonya jika dilakukan penundaan, sampai cara cerdik untuk mencegah terjadinya stroke. Nah, bidang neurologi sendiri itu kan luas sekali ya. Nah, jadi banyak pasien yang datang ke RSUP Jayapura ini dengan keluhan nyeri pinggang hebat, lalu senyum tiba-tiba nggak bisa, mati rasa, hingga penurunan indera pendengaran sampai pada penglihatan. Yang ternyata itu bisa mengarah kepada tumor atau masalah tulang belakang. Nah, satu pola yang sering muncul adalah pasien yang dirujuk ke RSUP Jayapura itu hanya MRI saja. Lalu mereka berencana pulang bawa hasilnya, lalu tindakan di RS asal. Padahal penyakit saraf seperti tumor dan saraf terjepit itu sangat sensitif, mengalami perburukan akibat mobilitas. Nah, hari ini kita akan langsung bahas mengapa setelah MRI baiknya langsung ditangani di RSUP Jayapura daripada membawa hasil MRI pulang menempuh perjalanan yang jauh ke tempat asal. Bersama saya, Nurse Jad Songobun, ditemani oleh narasumber kita, siapa yang tidak kenal, Dr. Roni Parlindungan Sinaga, spesialis saraf, subspesialis neurointervensi. Halo dok, selamat pagi. Halo Nurse Jad, selamat pagi. Ini kami berjumpa kembali di meja podcast. Sebelumnya di meja makan bincang-bincang yang lain ya. Oke dok, boleh dong sapa kakak-kakak sehat kita di rumah dulu. Halo kakak sehat semuanya, kembali lagi bersama saya Dr. Roni Parlindungan Sinaga, spesialis neurologi, neurointervensi vaskular di RSUP Jayapura. Nanti kita akan berbincang terkait dengan beberapa penyakit neurologi atau penyakit saraf, baik itu di bidang intervensi, di bidang pain, ataupun tumor atau infeksi, yang memang 80% semua pemeriksaannya akan diidentifikasi menggunakan MRI. Jadi dengarkan podcast ini sampai selesai biar penambahan pengetahuan kakak sehat semuanya dan bisa menentukan langkah dan keputusan untuk melakukan pengobatan sampai tuntas di RSUP Jayapura. Iya. Kita lanjut di pertanyaan yang pertama. Dok, dalam kasus seperti HNP atau saraf terjepit dan juga tumor otak, seberapa krusial sih peran MRI dalam menentukan langkah bedah saraf kah atau terapi selanjutnya? Dan mengapa diagnosa akurat ini harus segera mendapat penanganan medis tanpa jeda yang lama? Ya, jadi perlu kakak sehat ketahui dulu dan juga Nurse Jad dan juga semua pendengar podcast Baswara, kita harus tahu dulu MRI itu sebenarnya apa. Jadi MRI itu adalah pemeriksaan canggih di bidang radiologi yang menggunakan alat magnetik, jadi magnetic resonancy imaging. Jadi MRI itu dia lebih detail tanpa radiasi dan bisa melihat sampai ke tingkat jaringan dan juga saraf. Makanya pemeriksaan MRI untuk di bidang neurologi atau kasus-kasus neurologi itu 80% kebanyakan bisa diidentifikasi dan dilihat melalui MRI. Jadi MRI itu sendiri karena dia cukup bisa melihat detail sampai ke tingkat saraf untuk terutama kasus-kasus HNP, untuk membedakan apakah ini tumor atau infeksi, terus gangguan pada pembuluh darah di otak, itu sangat akurat untuk mendeteksi kasus-kasus tersebut menggunakan MRI karena kita bisa melihat detail sampai ke tingkat persarafannya. Beda dengan modalitas seperti CT scan. CT scan itu dia menggunakan radiasi, jadi menggunakan sinar untuk menangkap gambaran jaringan yang ada di tubuh. Cuma untuk CT scan itu dia tidak bisa melihat ke dalam persarafan karena
karena ada pelindung tulang. Jadi dia tidak bisa melihat secara detail seperti dengan MRI. Jadi itu bedanya kenapa kita lebih bisa mengidentifikasi dengan menggunakan MRI. Begitu, Nerjat. Oke. Berarti setelah diagnosa itu memang harus diikuti tindakan medis ya, Dok? Ya, jadi begitu kita sudah mendapatkan hasil MRI, kita harus membuat keputusan, dan biasanya tingkat keputusan itu lebih ke arah tindakan. Karena MRI itu contoh pada kasus HNP, kita bisa melihat derajat saraf kejepitnya. Contoh, apakah dia masuk ke derajat 3 atau derajat 4 yang membuat sarafnya terjepit cukup berat. Nah, tindakannya yaitu perlu tindakan bisa operasi atau minimal invasif lainnya untuk melepaskan jepitan dari persarafan. Nah, apabila itu ditunda atau misalkan dari kakak sehat semua sudah tahu, ternyata dokter sudah menyarankan tindakan, tapi nanti ditunda, terus kakak sehat kembali pulang ke daerah asal, itu akan membuat tingkat keparahan atau tingkat saraf kejepitnya itu semakin berat. Yang ditakutkan adalah sampai muncul tingkat kelumpuhan. Jadi kenapa kita menyarankan untuk langsung dilakukan tindakan untuk mencegah jangan sampai jatuh ke tingkat kecacatan yang cukup tinggi. Karena perlu Nasjat ketahui dan kakak sehat ketahui, kasus-kasus neurologi ini adalah banyak kasus-kasus yang menyebabkan atau meningkatkan disabilitas di Indonesia. Oke. Kasus yang meningkatkan disabilitas di Indonesia dan jangan penundaan ya setelah dapat diagnosa. Oke. Contoh ya, kita ambil contoh kasus HNP, dan juga kalau misal nih, Dok, setelah MRI itu kita bisa lihat ya sampai infeksi tulang ya, Dok ya. Jadi MRI itu sampai ke kasus tumor pun yang di dalam saraf atau kita bilang medula spinalis di tulang belakang, itu kita bisa melihat sampai ke dalam lingkup medula spinalisnya. Tetapi kalau CT scan atau modalitas yang lain selain MRI itu tidak bisa melihat sampai ke dalam jaringan medula spinalisnya. Saya ingin dokter mempertegas nih, kira-kira resiko apa yang bisa didapatkan pasien jika dia harus menempuh perjalanan pulang yang jauh, naik mobil, jalan rusak, ya seperti kita tahu bagaimana jalan kita di sini, lalu dia harus naik pesawat lagi terus sampai kembali di RS asal untuk dilakukan stabilisasi, gimana? Ya, jadi kalau misalkan dari kakak sehat atau pasien-pasien yang sudah pernah berobat di RSUP Jayapura sudah mendapatkan edukasi untuk melakukan tindakan, ya sebaiknya segera dilakukan tindakan, karena pasti apapun yang kami rekomendasikan itu merupakan rekomendasi terbaik untuk kesehatan kakak sehat semua, cuma memang perlu keputusan dari pihak keluarga. Nah, apabila kembali atau misalkan menempuh perjalanan jauh, ya memang di kota Jayapura atau di provinsi Papua ini untuk tingkat medan atau perjalanan itu banyak guncangan-guncangan, jalan yang belum begitu bagus. Apabila menggunakan pesawat pun menempuh perjalanan yang cukup lama duduk di pesawat, sehingga itu bisa mempengaruhi terutama pada kasus-kasus HNP. Dan yang berikut pada kasus-kasus lain atau kasus-kasus yang menyebabkan kelumpuhan atau sudah ada defisit neurologis, itu akan menyebabkan pembengkakan biaya untuk penerbangan. Karena apa? Kalau misalkan tidak bisa duduk, harus menyewa sampai seat yang banyak untuk pasien bisa berbaring. Oh iya, benar. Jadi tidak bisa duduk, akhirnya menyewa beberapa kursi sehingga menyebabkan pembengkakan dari biaya dari keluarga sendiri. Begitu. Jadi selain dari pihak sosial atau ekonomi dari keluarga, tingkat keparahan dari kasus atau penyakit dari bidang saraf itu sendiri pun akan semakin terus berjalan apabila tidak diintervensi dengan suatu tindakan yang disarankan dari dokter-dokter spesialis yang ada di RSUP Jayapura. Wah, kena double kill berarti ya, dia sudah perburukan, biaya juga meningkat. Betul. Sewa. Dan jangan sampai sudah kembali ke rumah sakit asal dan ternyata juga sama dokter di sana menyarankan untuk dilakukan tindakan. Dan kita perlu ketahui bahwa dokter bedah saraf di tanah Papua ini jumlahnya masih sedikit dan rata-rata adanya di kota
Kota Jayapura, sehingga dan kita di RSUP Jayapura sudah memiliki 2 dokter bedah spesialis bedah saraf, namun memang yang satu lagi menempuh pendidikan untuk intervensi vaskular di Cina. Begitu. Jadi apabila kembali ke rumah sakit asal namun tidak ada dokter bedah saraf, cukup disayangkan. Karena nanti walaupun kembali dan dokter di sana pun menyarankan untuk tindakan, itu kakak sehat nanti disarankan untuk kembali ke RSUP Jayapura, itu pun akan memakan biaya yang cukup tinggi juga. Waktu juga ya. Betul. Ini dok, kita lanjut nih. Penyakit syaraf itu kan sifatnya progresif ya, atau terus berkembang. Seberapa besar kemungkinan kondisi pasien syaraf itu menurun, misalnya hanya dari kesemutan sampai kelumpuhan total jika ada jeda waktu beberapa hari antara MRI di sini sampai dia kembali dan dilakukan tindakan? Seberapa besar kemungkinannya? Jadi tergantung dari kasus per kasus, Nerjat. Jadi beberapa kasus yang memang akan cepat untuk mengalami penurunan defisit neurologis, itu terutama kasus-kasus tumor atau kasus-kasus infeksi, atau yang cepat atau mendadak itu adalah kasus-kasus yang bisa menyebabkan stroke. Jadi contoh pasien dengan gangguan pembuluh darah di otak, contohnya seperti aneurisma atau malformasi arteri vena, atau kasus-kasus pembuluh darah lainnya yang memang butuh penanganan cepat, tapi misalkan, dok saya pikir-pikir dulu, kembali ke tempat asal, diskusi sama keluarga, ternyata pada saat di sana pecah pembuluh darahnya dan tidak ada modalitas atau tidak ada dokter yang memiliki kompetensi untuk melakukan tindakan tersebut. Yang kedua, kasus-kasus tumor atau kasus-kasus infeksi, apalagi kalau misalkan mengalami tumornya jenis yang keganasan. Itu akan menyebabkan proses pembengkakan di otak dan juga proses pembengkakan di medula spinalis atau di sistem saraf pusat tulang belakang. Yang dimana kalau misalkan terjadi pembengkakan, itu serabut-serabut saraf itu akan tertekan sehingga membuat sinyal-sinyal saraf itu akan terganggu sehingga muncullah gejala defisit neurologis. Bisa sakit kepala hebat sampai penurunan kesadaran, gangguan menelan, bisa kejang, bisa terjadi kelumpuhan separuh badan atau kelumpuhan keempat anggota gerak badan, dan itu bisa berlangsung cukup cepat tergantung dari ukurannya, tergantung dari apakah itu tumor jinak atau ganas, dan juga yang pasti akan menyebabkan pembengkakan yang cukup hebat, dan itu akan menyebabkan kasus defisit neurologis. Jadi apabila sudah ditemukan kasus-kasus seperti itu, rujukan dari teman-teman sejawat yang ada di luar kota Jayapura untuk RSUP Jayapura, lebih baik diedukasi juga sebelum dirujuk ke sini untuk menuntaskan pengobatan hingga tuntas di RSUP Jayapura. Oke, ini kita sudah banyak bahas tentang langsung menuntaskan pengobatan. Nanti jangan sampai kakak sehat nonton bilang ini perawatnya nanya-nanya terus, nih ditegaskan terus. Karena banyak ya dok, pasien yang merasa cukup mau pulang hasil saja, toh juga saya tidak rasa apa-apa kok, goyang-goyang di depannya saya tidak rasa apa-apa kok. Bisakah dokter jelaskan keunggulan dari pasien yang langsung ditangani oleh tim bedah saraf di sini dan yang lain-lain? Pasti dokter banyak lebih paham soal itu. Boleh dokter jelaskan keunggulan-keunggulan jika dia langsung bisa ditangani di sini, apa saja yang bisa dia selesaikan di sini? Jadi RSUP Jayapura itu merupakan rumah sakit Kementerian Kesehatan pertama yang ada di tanah Papua, yang dibangun di tanah Papua untuk meningkatkan pelayanan kesehatan yang menjadi permasalahan dan problem di tanah Papua ini sendiri. Dan RSUP Jayapura ini memiliki cukup modalitas yang cukup banyak untuk mendiagnostik dan juga untuk melakukan suatu tindakan. Salah satunya MRI saat ini yang bisa beroperasi satu-satunya di tanah Papua baru RSUP Jayapura. Sehingga MRI itu menjadi modalitas penting untuk mendiagnosis terutama 80% di kasus-kasus bagian neurologi atau persarafan. Nah, di sini di RSUP Jayapura kita memiliki dokter bedah saraf
dan juga dokter saraf yang sudah memiliki kompetensi tambahan dan sudah memiliki keilmuan yang cukup tinggi, sehingga di mana apabila kakak sehat memerlukan tindakan, di sini kita bisa melakukan tindakan di bidang bedah saraf. Dan juga kita juga memiliki untuk kasus-kasus penanganan di pembuluh darah, gangguan pembuluh darah, itu sudah bisa dengan cath lab yang ada di RSUP Jayapura. Dan alat cath lab ini itu cukup jarang untuk di tanah Papua, sehingga keunggulan dari RSUP Jayapura memiliki cath lab dan juga modalitas untuk pemeriksaan diagnosis yang cukup tinggi, sehingga kakak sehat yang dirujuk ke RSUP Jayapura tuntaskan pemeriksaan dan pengobatannya sampai tuntas, sehingga pada saat sudah kembali ke rumah sakit asal bisa melakukan aktivitas dan juga bisa melanjutkan terapi di rumah sakit asal tanpa memikirkan tindakan kembali. Baik, itu keunggulan yang kita punya. Nah, selanjutnya ini, apakah benar ini dok? Pada penyakit saraf tertentu, itu perubahan posisi yang ekstrim selama perjalanan itu bisa menyebabkan kelumpuhan yang permanen atau tidak bisa sembuh ya dok. Jika tidak segera diterapi, itu benar kah dok? Jadi kita harus melihat kasus per kasus Nerjat. Jadi apabila posisi duduk lama dengan tingkat saraf kejepit yang cukup berat, itu bisa meningkatkan risiko tingkat saraf kejepitnya itu meningkat. Sehingga apabila bolak-balik penerbangan atau duduk lama dengan jarak yang cukup jauh, itu bisa membuat nyeri atau kualitas hidup dari pasien tersebut terganggu. Biasanya kita kayak contoh sakit gigi saja. Ya. Kalau kita mengeluhkan sakit gigi, kita biasanya nafsu makan tidak bisa, mau tidur juga terganggu, mau posisi seperti apapun juga pasti nyeri. Dan itu sama juga pada pasien-pasien yang mengalami nyeri tulang belakang, entah itu karena HNP ataupun karena suatu tumor atau infeksi di daerah tulang belakang. Nah, nyerinya itu cukup mengganggu. Apalagi di bagian tulang belakang, kalau duduk lama itu pasti akan mengganggu. Berdiri lama pun mengganggu, posisi tidur pun mengganggu. Dan jadinya nanti kelama-kelamaan kualitas hidupnya pun akan terganggu. Karena sering-sering nyeri, mau bekerja itu akan jadi susah, mau melakukan aktivitas itu akan menjadi susah. Jadinya pasien-pasien akhirnya hanya tidur dan mengandalkan obat. Tetapi apabila sudah diketahui dengan MRI, oh ternyata saraf kejepit dan sudah masuk ke grade 3 atau grade 4 yang cukup berat secara kuantitasnya, dan disarankan untuk melakukan tindakan operasi atau melakukan tindakan, maka pada saat selesai dilakukan tindakan operasi, nyeri itu akan berangsur-angsur berkurang atau mungkin nyerinya sudah tidak ada, sehingga kualitas hidupnya pun tinggal dijaga dan juga tinggal melakukan kualitas hidup yang lebih baik lagi. Oke. Jadi tetap case per case ya dok, kita tidak bisa. Oke, jadi tetap harus dilihat case per case, tapi kembali lagi sama keputusan dari keluarga dan juga. Ya. Jadi kalau misalkan dari kakak sehat sudah mendapatkan hasil MRI dan memang disarankan untuk melakukan tindakan, ya tuntaskan pengobatan di RSUP Jayapura. Baik. Kita mau saya pengen dokter sebagai dokter spesialis, sebagai bapak, sebagai kawan, mau dong kasih pesan untuk kakak sehat di rumah. Seringkali ini saya sudah sebut juga di awal tadi, seringkali keluarga itu setelah datang di sini lihat pasien yang lain dengan kondisi yang mungkin lebih buruk. Seperti kemarin saya lihat di Poli, mungkin pasiennya duduk tapi dia lihat pasien datang duduk didorong dengan berangkar, mungkin itu akan mempengaruhi psikologis juga. Saya mau dokter sebagai dokter spesialis, sebagai bapak, sebagai kawan nih, boleh dong kasih pesan bagaimana sih
kita jangan menunda tindakan itu. Jadi jangan lama begitu, karena itu menghilangkan kesempatan mereka untuk memperbaiki kualitas hidup menjadi lebih nyaman lagi, Dok. Ya, jadi buat kakak sehat dan seluruh warga di tanah Papua khususnya, jadi jangan pernah menunda penyakit ataupun kasus yang dialami. Contoh pada stroke, apabila mengalami penundaan itu akan menyebabkan tingkat kecacatan dan perbaikan yang cukup tinggi. Jadi ini yang perlu kakak sehat semua ketahui, bahwa apabila sel saraf, sistem saraf pusat sudah mengalami kerusakan, itu akan sulit mengalami regenerasi. Dan satu-satunya sel di dalam tubuh kita yang cukup atau tidak bisa mengalami regenerasi yaitu adalah sistem saraf pusat. Jadi makanya kalau misalkan kakak sehat perhatikan pasien-pasien yang sudah mengalami stroke, kelemahan separuh badan dan tidak dilakukan atau tidak segera dilakukan tindakan, tiba-tiba pasien itu mengalami perbaikan tapi tidak 100% atau kelemahannya akan permanen. Begitu juga pada kasus-kasus saraf kejepit. Dia apabila ditunda-tunda, maka dia akan mengalami kerusakan sel saraf yang terjadi kejepit, dan itu akan membuat nantinya otot-otot kaki akan mengecil, kelumpuhan pada otot-otot kaki, akan sulit untuk berdiri atau berjalan bisa karena otot kakinya mengecil, atau nyeri di tulang belakang yang cukup hebat karena tingkat derajat saraf kejepitnya. Dan juga apabila kasus-kasus infeksi di tulang belakang atau misalkan sudah ada gangguan tidak nyaman di tulang belakang, lebih baik kakak sehat segera untuk memeriksakan dan melakukan tindakan ataupun pengobatan sesuai dengan arahan dokter-dokter spesialis yang ada di RSUP Jayapura. Jadi sekali lagi, jangan pernah menunda untuk melakukan pengobatan terutama di bidang neurologi. Jangan lakukan penundaan, terutama pengobatan di bidang neurologi. Itu pesan dari Dr. Roni tadi. Kita close ya, Dok. Sudah di penghujung podcast kita hari ini, dan saya pikir hal-hal yang sudah disampaikan sama dokter tadi itu sudah cukup sekali untuk membuat kita paham bahwa jangan lakukan penundaan. Membawa pulang hasil MRI itu memang mudah, tapi membawa pulang kesembuhan itu jauh lebih berharga. Pastikan keluarga tercinta mendapatkan penanganan terbaik tanpa jeda waktu yang berisiko. Terima kasih sudah menyimak Baswara, tempatnya informasi kesehatan di RSUP Jayapura. Care for life, care with love. Baswara, bincang seputar kesehatan bersama RSUP Jayapura.